Sekali lagi salam. Saya bisa mengajak Bapak Ibu yang ada di belakang bisa maju ke depan supaya bisa memenuhi atau bisa menempatkan kursi-kursi yang masih kosong di depan. Silahkan Bapak Ibu yang di belakang. Pemuda yang di belakang juga bisa maju ke depan supaya kita fokus mengalihkan semua pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi shalom. Memberikan salam kepada kiri kanan saudara. Katakan selamat berbahagia. Dengan senyum yang manis. Saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengalihkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup sehingga kita bisa berada di tempat ini. Kita mau mengalihkan hidup kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dengan pujian ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
sudah menuntun memelihara hidup kami Tuhan selama seminggu lamanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini untuk kami naikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Inilah doa dan syukur kami hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami telah kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bulan-bulan Desember kita sudah masuk bulan minggu yang ke-3 dan kita tahu bahwa semua dunia bersuka cita oleh karena merayakan hari Natal. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak dan Ibu, kita akan nyanyikan pujian Hai Dunia Bersukalah. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi, jangan berhenti, bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan menyanyikan dengan hati yang bergembira. Hai dunia bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja Surga. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Bait kedua dinyanyikan oleh wanita. Bait yang ketiga dinyanyikan oleh pria. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa Gam, gentarlah kuasa Gam, gentarlah kuasa Gam. Mari kita sama-sama nyanyikan bait yang keempat. Kini bertata Al-Masih dengan sejahtera. Perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sekali lagi mari sembah Dia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Masih tetap berdiri. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Sesudah Yesus melahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem kepadanya. Pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dipersilahkan jemaat bisa duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memimpin dan menjaga kehidupan kita hari demi hari, waktu, dan sampai hari ini kita percaya bahwa kalau kita di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, saatnya kita akan menyerahkan setiap permohonan dan doa kita kepada Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikin sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Rapnya sekali lagi. Lebih tinggi. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Rapnya sekali lagi. Lebih luas dari samudra. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Bapa. Sungguh ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syukur di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa. Kami boleh melalui dan mengakhiri di bulan terakhir tahun ini. Semuanya kami lalui atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan memimpin hidup kami, menolong hidup kami. Kami bersyukur boleh kami jalani setiap tantangan, setiap sukacita. Terima kasih. Semua yang lemah, semua yang letih, semua yang sakit sudah Engkau lawat. Kami syukuri Tuhan. Dan mungkin saat ini kami juga dalam pergumulan. Biarlah kami terus belajar bersyukur. Karena kasih-Mu seperti samudra sangat luas dan sangat tinggi. Dan kami meyakini Engkau akan berkarya bagi kami. Kami juga syukuri Tuhan setiap aktivitas dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam persekutuan kami. Semuanya atas kemurahan Tuhan. Dan kami juga syukuri setiap kesulitan-kesulitan boleh kami lalui. Juga kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami berlimpah syukur, karena itulah yang Kau ajarkan bagi kami. Terlebih saat kesulitan, saat tantangan hadir dalam hidup kami. Saat doa-doa kami saat ini, di dalam kami mengakhiri tahun ini, belum ada yang terjawab. Tapi kami tetap memandang kuasa-Mu. Karena Engkau lah Allah yang sanggup membuat kami kuat, tangguh di dalam Engkau. Bapa, juga kami serahkan segala aktivitas yang sudah, sedang, dan akan kami lakukan untuk persiapan Natal, sekolah minggu, perayaan Natal, dan ibadah Natal tahun ini.
Kuasa Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga rasa syukur di hari Natal ini keluar dari lubuk hati kami, sehingga berkat-Mu boleh turun bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih, kami boleh mendoakan bangsa dan negara kami, apapun keadaannya, apapun kondisinya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bekerja dan memimpin kami. Berkati pemimpin-pemimpin di negeri kami, berkati kota di mana kami bekerja, di mana kami boleh melayani Engkau. Sehingga Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami di dalam pimpinan kuat kuasa-Mu. Biarlah syafaat kami persembahkan di dalam penuh syukur, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak dan Ibu masih siap untuk memuji Tuhan? Kita percaya bahwa sampai hari ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sehingga bisa duduk di tempat ini, mengambil bagian di tempat ini untuk memberikan rasa hormat kepada Tuhan karena Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, saya mengajak sekali lagi Bapak dan Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Oleh sebab itu pujian ini dengan semangat bisa goyang ke kiri dan ke kanan juga. Bebas. Imanku berikanku kekuatan
saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Untuk itu saya minta Bapak atau keluarga Bapak Emajid Hulu untuk membantu mengedarkan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Eben bisa mimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna untuk membangun kerajaan-Mu. Ampunkan kami akan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk keluarga Bapak Emajid Hulu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian solo. Dipersilahkan. Setelah itu kita akan mendengarkan renungan atau khotbah pada pagi hari ini dari Bapak Pendeta Hosea Sugiman dengan judul Kegagalan para pemimpin menyambut Natal. Silakan, pujian solo akan dipersembahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau pada hari ini kita masih dikasih kesehatan, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini saya akan memujikan nama Tuhan, bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang begitu baik pada saya dan juga pada Bapak Ibu Saudara.
Ya, terima kasih Mbak Evi. Persembahan pujian yang sangat indah. Bagaimana mengajak bibir kita, mulut kita, hati kita memuji, menyembah Bapa di surga. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Kelanjutan minggu yang lalu ya, kegagalan para pemimpin menyambut Natal. Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa Roh Kudus-Mu sudah memimpin kami, mengantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah ibadah kami tidak percuma, tidak sia-sia. Karena pujian penyembahan kami membawa hormat kemuliaan Engkau. Dan pulang membawa janji firman-Mu. Kami ada kekuatan, sukacita semakin berlimpah. Pakai hamba-Mu Bapa di dalam menyampaikan firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Desember sering disebut bulan kesalahpahaman. Oleh orang-orang di luar yang belum percaya Kristus maupun sebagian orang Kristen. Mengapa disebut bulan kesalahpahaman? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak sikap-sikap yang mungkin kita tidak bisa menerima. Mungkin ada teman Bapak Ibu, saudara dulu mengucapkan selamat Natal, sekarang tidak mengucapkan. Dulu ada keluarga datang berkunjung mengucapkan selamat Natal, sekarang kok tidak. Inilah pergeseran. Karena mereka salah paham, memahami makna Natal. Sering mengatakan kok Tuhan kok beranak. Tuhan itu harusnya satu, mutlak. Sehingga tatkala Bapak Ibu Saudara menemukan, dikatakan, selamat ya Pak Sitanggang, selamat ya Pak Robert. Selamat apa? Pokoknya selamat. Ada 25 November. Selamat ya Angel. Selamat ya Bu Santi. Selamat apa? Saya enggak dapat lotre bulan ini, saya juga enggak ulang tahun bulan ini. Wes pokoknya selamat. Mengucapkan Natal saja apa? Mereka sangat berat. Sudah terdoktrin. Nanti kamu jadi Kristen kalau mengucapkan selamat Natal. Banyak saudara, mungkin tetangga, bahkan saudara sendiri. Bahkan ada yang mengajarkan, jangan menanam pohon cemara itu. Atau seperti ini ya, itu pohonnya orang Kristen. Nanti kamu jadi Kristen, sampai seperti itu. Luar biasa pengajaran mereka, mendoktrin mereka. Sampai dulu ada jemaat yang meninggal, keluarganya sudah siap dimakamkan di Kerkop dan disemayankan dulu semalam 2 malam di gereja. Sebagian keluarganya enggak usah Pak Hosea, nanti tetanggaku enggak mau datang. Nanti enggak mau datang, menginjak gereja, mengucapkan saja susah. Nah saudara, bulan kesalahpahaman. Bapak Ibu jangan baper, jangan tersinggung. Kalau ada teman mulai bergeser dan menjauhi ucapan-ucapan seperti tadi. Justru kita semakin kuat mengapa mereka enggak mau.
Kalau nggak mau kirim linknya ini loh makna Natal itu, kan sekarang eranya semuanya megang HP. Sehingga tidak salah memahami makna Natal. Di sini saudara, kegagalan para pemimpin menyambut Natal. Tidak zaman dulu, sekarang banyak orang yang gagal memahami Natal. Natal hanya untuk kita dan keluarga kita, gereja kita dan saudara kita. Mari saudara kita melihat bagaimana kegagalan para pemimpin menyambut Natal. Minggu yang lalu kita sudah melihat kegagalan Herodes. Kehadiran Yesus Natal dianggap apa? Saingannya. Ingat, Herodes mensponsori pembangunan Bait Allah luar biasa. Tanda mereka mencuri hati bangsa Yahudi. Supaya kedudukannya di Yudea semakin kuat. Herodes. Tapi kehadiran Yesus dianggap saingannya. Mari kita lihat. Banyak orang Kristen rajin ke gereja. Tapi untuk mentaati firman Tuhan yang Yesus ajarkan sangat keras, banyak orang juga tutup telinganya. Itu enggak jauh berbeda dengan sikap Herodes. Membangun, merenovasi Bait Allah sangat megah. Tapi kehadiran Yesus menjadi penghalang dirinya. Juga kegagalan Herodes kedua sehingga dampaknya pura-pura menyembah Yesus. Itulah mental oportunis Raja Herodes. Ini dia sebut ragi Herodes, hati-hati. Biarlah di luar sana, di momen Natal ini mencari keuntungan, mencari kesempatan. Untuk keuntungan pribadinya seperti mental oportunis Raja Herodes aku. Tapi kita melihat mental yang luar biasa di dalam menyambut Natal di akhir firman Tuhan nanti. Lanjut. Hari ini kita melihat kegagalan para pemimpin menyambut Natal, khususnya para imam kepala dan para ahli Taurat. Siapa Pak para imam kepala dan para ahli Taurat di sini? Lanjut. Ini tugas imam kepala. Melayani persembahan kurban sebagai pengantara manusia dengan Allah. Saat itu suku Lewi. Teruskan Harun. Tapi di zaman perjanjian baru bergeser sebagai kekuatan politik. Di Indonesia kan banyak ya tanya, ormas-ormas keagamaan. Akhirnya dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan pemimpin-pemimpin ormas itu juga tersandera. Kalau pemimpinnya ada kasus, wah ini nanti bisa dimanfaatkan. Sehingga harus pro saya. Kalau enggak, saya laporkan KPK, lalu bisa dipenjara. Di sini saudara, imam-imam kepala, dulu tugasnya membawa persembahan wakil umat Allah untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi sampai perjanjian baru, zaman perjanjian baru, bergeser menjadi kekuatan politik. Ini pernah menjadi abad kelam gereja, khususnya abad keempat, Roma Katolik. Bagaimana kedudukan gereja dan negara dijadikan satu? Sehingga perang salib terjadi, membawa nama Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi menguasai, menjajah, menganiaya bangsa lain. Di sini saudara. Dan ajaran-ajaran banyak yang menyimpang di tengah-tengah
gereja saat itu. Ini pengalaman hitam. Negara-negara yang dikuasai mayoritas Kristen akhirnya kekuatan politik. Karena itu kedudukan bangsa dan agama harus dipisah. Kan itu lembaran hitam sejarah gereja. Itu para imam kepala. Yang kedua, para ahli Taurat. Tugasnya menyalin Alkitab dan meneliti sejarah. Ya, jadi Alkitab yang disampaikan Allah kepada Nabi itu dicatat. Karena sudah puluhan tahun para ahli Taurat menyalin. Kalau orang Yahudi sana, kalau itu enggak lengkap atau kena panas, sudah lapuk, itu enggak dibakar. Tapi tetap ada di situ. Itu tugas ahli Taurat, menyalin Alkitab dan meneliti sejarah. Menceng enggak sejarah bangsa Israel? Menafsirkan hukum agama, hukum sipil, dan hukum moral. Tugasnya para ahli Taurat. Dan mengajar ahli, dan mengajar hukum Taurat. Artinya apa? Para ahli Taurat itu tahu betul Yesus mau lahir di mana. Lanjut. Karena itu tatkala para Majus menyampaikan itu di Yudea dan disampaikan kepada Herodes, Herodes menyatakan apa? Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini tugas para ahli Taurat dan imam kepala tadi. Meneliti, menafsirkan, mengajarkan. Artinya mereka tahu betul Mesias itu akan lahir di mana. Tapi apa? Respon para pemimpin itu. Lanjut. Di sini. Para imam kepala dan ahli Taurat tidak ada respon. Acuh tak acuh. Mendengar berita Natal. Tragis enggak? Sangat tragis. Mereka tahu banyak tentang Alkitab. Mereka sudah menyalin, meneliti, dan mengajarkan. Tapi melihat kehadiran Yesus Kristus yang datang di Betlehem, para imam kepala itu acuh tak acuh, enggak ada respon. Terlebih Herodes. Kehadiran Yesus dianggap saingannya. Dampaknya apa kemarin? Anak-anak di bawah 2 tahun di Betlehem harus dibunuh semua. Semua anak laki-laki yang lahir di Betlehem harus dibunuh. Karena ini saingan. Ini saingan, ini bahaya, ini saingan saya ini. Kerajaanku bisa hilang nanti. Tahtaku bisa hilang nanti. Ini saingan saya ini. Ingat kemarin, tatkala orang Majus mengabarkan di Betlehem akan lahir Raja Yahudi. Yang terkejut tidak hanya Herodes, tapi siapa? Masyarakat Yehuda juga sangat terkejut. Karena apa? Sudah tahu karakter Herodes agung seperti itu. 3 anaknya saja dibunuh.
kakak iparnya dibunuh, ibunya dibunuh, 45 majelis Yahudi dibunuh. Ini ada raja, orang-orang Majus akan menyembah dia, bahaya ini, ancaman, saingan saya. Karena itu Herodes membabi buta. Terlebih para imam di sini sudah mengajar, sudah menunjukkan, ini loh para Majus, nanti di Bethlehem datang para Majus. Ini ibarat orang Kristen sudah tahu kebenaran, sudah mengerti kebenaran, sudah mengerti janji-janji Allah. Tapi enggak beranjak untuk menerima Yesus. Firman Tuhan yang sering didengar itu angin lalu. Itulah para imam, para ahli Taurat tadi, tahu kebenaran, tapi tidak mau datang untuk menyembah Yesus. Tapi sikapnya acuh tak acuh, tidak ada respon sekali. Tiap minggu sudah ke gereja tapi belum menerima Yesus. Sudah ambil bagian tapi belum menerima Yesus. Sudah ngajar sekolah minggu tapi belum menerima Yesus. Bahkan sekarang ya pemimpin-pemimpin gereja yang sudah fasih mengajar, sudah fasih berkhotbah, tapi hatinya juga belum menerima Yesus. Banyak Pak, banyak saudara. Apalagi para pemimpin gereja yang pandai berkhotbah, fasih berkhotbah, tapi teologinya rendah, sehingga membawa dampak pengajaran jemaat yang jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana respon kita menyambut Natal khusus tahun ini? Kehadiran Yesus mengganggu saudara? Firman Tuhan yang disampaikan mengganggu saudara? Aktivitas-aktivitas di dalam sukacita Natal anak-anak kita, keluarga kita mengganggu jadwal saudara? Ini menjadi refleksi kita menyambut Natal. Atau sama sekali kita enggak ada hati dalam menyambut Natal. Mari kita belajar dari beberapa tokoh berikutnya. Lanjut. Bagaimana sikap menyambut Natal? Kita belajar dari para Majus di sini. Ini sering kita dengar dalam kisah Natal. Seperti apa sikap para Majus menyambut Natal? Lanjut. Di sini saudara. Ayat-ayat ini tadi sudah kita baca. Ketaatan para Majus. Tuhan memberi petunjuk melalui apa? Bintang. Ya, di ayat 2 tadi. Orang Majus dari timur, ini sudah lahir raja segala. Atau melalui bintang saja dikasih arah, dikasih petunjuk, ketaatan orang Majus meninggalkan daerahnya. Melalui firman yang dijelaskan para ahli Taurat. Tadi sudah dijelaskan para ahli Taurat. Di Bethlehem di sini, dia sangat respon. Taat. Apa yang dikatakan ahli Taurat. Meskipun guru atau pengajar tadi enggak ada respon. Setelah itu melalui bintang lagi. Ayat 9 dan 10. Ya dengan sukacita dikatakan itu ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka di dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah
dia. Dan ketaatan para Majus, Tuhan memberi petunjuk melalui mimpi. Para Majus, kamu jangan kembali ke Herodes. Kamu harus cari jalan lain. Mungkin kalau orang Majus nggak taat bisa berkata apa? Pasti marah nanti Tuhan. Kalau saya nggak datang kepada Herodes. Tadi saya sudah janji akan memberitahu. Tidak harus kembali. Jangan lapor ke Herodes. Ini ketaatan, saudara. Ketaatan para Majus, Tuhan memberikan petunjuk melalui bintang, melalui firman, melalui bintang lagi, dan melalui mimpi. Ini membuat kita bertanya, sejauh mana kita mentaati firman Tuhan yang menjadi arah hidup kita. Ketaatan para Majus ditunjukkan di sini. Luar biasa. Saat diarahkan melalui bintang, masih jauh nun di sana. Dia sudah bergegas. Tatkala sudah perjalanan jauh, dia dijelaskan pada atau dia respon dan menemukan keberadaan anak Yesus Kristus itu. Dan melalui mimpi juga maksud melalui mimpi dipercaya zaman dulu melalui lotre, lepaskan gitu, itu campur tangan ilahi. Melalui mimpi itu juga campur tangan ilahi. Buses mimpi apa kemarin? Mas Eben mimpi apa kemarin? Bu Damai mimpi apa kemarin malam? Makan enak, harus disyukuri. Ya. Pak, kemarin saya mimpi digigit ular. Apa Pak ya artinya? Apa Pak Martin artinya Pak? Oh enggak tahu. Pak, kemarin saya mimpi teman saya dipanggil Tuhan. Teman saya meninggal. Positifnya apa? Ingat, hidup itu singkat. Kita enggak tahu. Inilah cara Tuhan menolong para Majus dengan segala cara. Melalui bintang, firman Tuhan, bintang, melalui mimpi. Sekarang gimana Pak? Arah kita siapa? Firman Tuhan yang sudah di tangan Bapak Ibu. Alkitab yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Itu arah. Firman yang sudah menjadi manusia. Firman yang sudah menjelma menjadi manusia. Dan di hadapan kita seperti bintang menjadi arah, menjadi pedoman. Sehingga para Majus mentaatinya luar biasa. Selain ketaatan ini apa lagi? Kita lihat. Para Majus di dalam menyambut Natal. Lanjut. Pengorbanan para Majus. Para Majus dari negeri timur. Bisa dikatakan Mesopotamia. Kalau anak-anak kita belajar sejarah dunia. Terus sekarang itu daerah yang paling subur saat itu. Daerah Babel, daerah Persia, Iran, Irak. Itu negara peradabannya yang sudah sangat maju selain Mesir. Pak, orang Majus kok tahu Pak ya? Dari mana ceritanya Pak? Sampai dia ke Bethlehem kok sudah tahu Pak ya? Ingat, orang Majus itu orang-orang berhikmat, orang-orang keturunan raja. Ya. Saat
bangsa Israel ditawan di Babel 70 tahun. Bahkan di zaman Esther, di zaman Mordekai juga ditawan di Persia. Orang-orang Yahudi banyak menceritakan, banyak membawa Taurat dan kitab-kitabnya. Disitulah orang-orang berhikmat mencari, mempelajari, dan menemukan kebenaran itu. Tatkala dia menyambut, mengimani firman itu, orang-orang Majus dipakai Tuhan. Lihat, sangat jauh negeri Persia, Babilonia ke Bethlehem. Kalau perjalanan naik unta itu kurang lebih 2 tahun. Kok 2 tahun Pak, hitungannya dari mana? Ingat, saat Yesus lahir, bintang sudah memancar di langit. Di situ para Majus sudah siap-siap pergi ke Bethlehem. Dan ingat, anak-anak yang dibantai oleh Raja Herodes Agung di bawah usia 2 tahun harus dibunuh semua. Ini indikasi perjalanan para Majus sangat jauh dari negeri timur ke Bethlehem. Artinya apa? Di dalam menyambut Natal di sini ada pengorbanan Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya waktu. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Meskipun perjalanannya sangat jauh. Dan pasti itu butuh persiapan-persiapan yang lain. Butuh bekal yang tidak sedikit. Dan di situ para Majus juga apa? Memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah saudara, para Majus di dalam menyambut Natal ada ketaatan. Meskipun melalui bintang dan melalui petunjuk yang sudah dijelaskan para ahli Taurat tadi. Ada respon yang sangat positif. Lihat di situ. Perjalanannya sangat jauh. Tapi di situ apa? Setelah ketemu anak itu ada sukacita. Janganlah sukacita Natal Bapak Ibu Saudara tahun ini diambil oleh berita-berita hoax, pengajaran-pengajaran yang enggak jelas. Momen di sini mengingatkan kita bahwa saudara semua sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Satu syarat, saat percaya dan menerima Yesus Kristus, Tuhan minta apa? Ketaatan kita. Sudahkah kita mentaati firman Tuhan? Yang menjadi bintang, yang menjadi petunjuk, yang menjadi arah hidup kita. Sebab Natal tidak hanya 25 Desember. Tapi penerapannya Natal itu setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Natal yang sesungguhnya. Dan momen Desember 25 itu mengingatkan kita. Kita bisa merefleksikan diri bagaimana rasa syukur kita. Apakah seperti orang Majus? Apakah kita siap mau berkorban seperti para Majus? Atau kita hanya ingin dilayani, dan dilayani? Atau kita hanya ingin diberi? Natal refleksi para Majus memberi. Tidak hanya menerima tapi memberi di situ. Karena itu dia mempersembahkan emas. Itu persembahan yang layak untuk raja saat itu. Dan kemenyan menandakan Yesus sebagai imam, pengantara kita datang ke surga. Dan mur yang pahit melambangkan apa? Pengorbanan Yesus Kristus yang mati, disalib dan bangkit lagi. Persembahan itulah saudara, dipakai Yusuf dan Maria tatkala malaikat memerintahkan.
Herodes akan mengambil anak itu. Ya, diingatkan dalam mimpi juga Yusuf dan Maria. Kamu harus pergi ke Mesir. Bekal hidupnya apa? Persembahan para majus. Ini saudara, momen Natal. Kita diajak mensyukuri karya Tuhan yang sudah menjamin keselamatan kita. Momen Natal ini kita juga diingatkan belajar memberi. Seperti para majus, memberi persembahan yang hidup, memberi persembahan di dalam kehidupannya. Pak, orang majus cuma 3, Pak. Banyak, saudara. Zaman saat itu, bajing loncat, perampok juga banyak. Tentunya membawa rombongan. Kok ditulis 3, Pak, sering? Itu melambangkan apa? Sesuai persembahannya 3 jenis, 3 macam tadi. Bayangkan, perjalanan kurang lebih 2 tahun. Kalau cuma bertiga, dirampok. Dan rombongan itu sangat-sangat besar. Nanti saudara dikatakan, pengorbanan para majus. Ada sukacita. Katakan sangat bersukacitalah mereka. Mengingatkan kita menyambut Natal ini, mari saudara. Sukacita itu kita wujudkan rasa syukur. Kita bisa dikenalkan oleh Yesus Kristus dan itu anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Pengorbanan para majus. Jangan kita seperti para pemimpin tadi. Lanjut. Jangan kita menyambut Natal seperti ini. Apakah ada Bapak Ibu saingan sekarang ini dalam diri Bapak Ibu? Merasa menjadi penghalang orang-orang yang di kerjaan Bapak Ibu? Atau sebaliknya Bapak Ibu dianggap pesaingnya? Atau hari ini terus mereka memandang negatif, ingin menjatuhkan, bahkan ingin mengusir Bapak Ibu dari lingkungan pekerjaan? Atau para imam kepala dan para ahli Taurat? Kita tunda terus, kita mengikut Yesus? Belum percaya, sungguh-sungguh mengikut Yesus? Pak, saat ini saya ada yang nawari pekerjaan yang lebih. Saya siap meninggalkan Yesus. Saya siap meninggalkan Yesus. Atau seperti itu? Mari, saudara. Kegagalan para pemimpin di sini menjadi introspeksi kita di dalam kita menyambut Natal saat ini. Karena itu kita menyambut Natal seperti para majus yang terakhir. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita semakin lebihkan kasih kita kepada Kristus. Dan mari kita berempati. Kita tidak egois. Natal untuk kita dan untuk kita. Kita yang sudah menerima kabar sukacita di sini, mari. Ketaatan para majus di sini. Kita jadikan refleksi. Sejauh mana ketaatan Bapak Ibu kita di hadapan Tuhan. Memang ini bulan penuh sibuk. Di lembaga-lembaga Kristen, di gereja-gereja. Persiapan Natal pemuda, Natal sekolah minggu, Natal WBI, Natal PBI, Natal umum. Sampai kepala di sini puyeng. Sehingga enggak ada hati di dalam diri Yesus.
Pak, besok Natal ini, besok Natal ini, besok Natal ini, besok Natal ini, besok Natal ini. Kesibukan. Tapi Yesus tidak ditempatkan di hati utama. Mari saudara, di tengah-tengah kesibukan kita belajar dari orang Majus. Semakin mengasihi Kristus, bahkan belajar memberi yang terbaik. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 58, 3, 4. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kadang panitia letih dengan segala kesibukan. Kadang orang Kristen juga gitu. Ingat di sini, ada janji firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu PKMB yang sudah menyiapkan ini itu. Ingat, jerih payah Anda tidak sia-sia. Amin. Waktu Anda untuk Tuhan tidak sia-sia. Amin. Mari kita menyambut dengan sukacita seperti para Majus untuk Natal tahun ini. Sehingga itu mewarnai kita, kehidupan kita diwarnai rasa sukacita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menilik hati pikiran kami. Sejauh mana kami menyambut Natal saat ini. Mengingatkan rasa syukur kami, Engkau sudah datang ke dunia, memberi pengampunan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berikan hati kami seperti para Majus, menyambut Engkau dengan penuh sukacita dan membawa persembahan-persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terimalah Bapa setiap syukur kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon ampun Tuhan. Jika kami menyambut Engkau, memaknai Natal dalam hidup kami tidak berkenan kepadamu. Mungkin selama ini kami acuh tak acuh. Kami tidak ada respon. Seperti para imam, para ahli Taurat. Kami masih menunda untuk percaya Engkau. Ampuni kami Tuhan. Atau kami seperti Raja Herodes Agung. Firman-Mu membuat kami makin jauh dari Engkau. Tidak membuat kami semakin jauh. Tidak membuat kami semakin dekat di hadapan Engkau. Ampuni Bapak. Bapa yang penuh kasih. Kau yang sudah datang menyelamatkan kami. Berkatilah Tuhan semua umat, setiap jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita menyambut Engkau, melayani Engkau. Kami mengimani, tatkala kami menyambut dengan sukacita, hati dan pikiran kami, semuanya tidak ada yang sia-sia. Dan itu kami mohon Tuhan di hadapan Engkau hari ini. Limpahkan kekuatan, limpahkan sukacita di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu. Sehingga Natal tahun ini membawa berkat perubahan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Terimalah Tuhan syukur kami dan permohonan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon kesabarannya
sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita. Mengingatkan besok Rabu persekutuan doa. Terakhir tahun ini. Ya. Persekutuan doa Rabu tahun ini besok Rabu terakhir. Karena tanggal 25 kita ada ibadah Natal. Tapi jangan kendor, tetap doa kelompok di rumah masing-masing hari Rabu malamnya. Ya, dilayani oleh Diakon Sridadi Adianto. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung. Berikutnya petugas ibadah, ya, Minggu 22 Desember bisa dilihat, dan semua petugas, ya, latihannya, tadi saya sudah hubungi sebagian, yaitu Sabtu setelah perayaan Natal kita, ya, jam 7 kita sudah selesai, atau setengah 7 biasanya kita sudah selesai. Ya, di situ paling lama jam 7 atau setengah 7 ya. Selama ini 1,5 jam sudah selesai kita. Lanjut, perayaan Natal umum dan sekolah minggu gereja kita besok Sabtu jam 5 sore. Ya, kita akan mengundang GBI Anugerah, ya, juga sebagian tetangga kanan kiri gereja yang Kristen seperti biasanya. Ya, silahkan Bapak Ibu dilingkari, ya, besok Sabtu jam 5 sore kita perayaan Paskah. Nah, perayaan Natal. Ya, perayaan Natal. Ya. Nanti sore ada pengumumannya ya. Nanti sore ada perayaan Natal di GBI Anugerah. Kita diundang. Ya. Tidak hanya ATYB atau yang akan persembahan pujian, jam 5:30. Ya, bisa kumpul di gereja, jam 5 kumpul di gereja. Atau yang sudah tahu langsung datang ke sana, enggak apa-apa. Yang bawa mobil bisa kumpul di gereja, nanti kalau ada teman-teman nebeng gitu ya, bisa sama-sama ya. Dan ATYB akan persembahan pujian. Dan ini latihan ya setelah ibadah di sini. Di situ ya, nanti sore perayaan Natal GBI Anugerah Cimahi. Lanjut. Ada lagi, Mbak? Ya, besok Minggu yang khotbah Bapak Mr. Yono. Ini enggak ke gereja, sekeluarga, karena akan menerima berkat cucu yang kedua. Ya. Hari ini istri Mas Mada proses persalinan. Yang doakan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, yang ulang tahun hari ini, ya. Nah di sini Gerah Mada Ruci Batara, ya. 15 Desember hari ini. Ya. Selamat ulang tahun Mas Mada jika ibadah online nanti sore atau besok ya, Tuhan berkati. Juga 20 Desember Ibu Desi Sosorbir Tungga. Selamat ulang tahun Bu Desi, Tuhan memberkati. Ya. 21 Desember Saudari Evi Indriani. Hai Mbak, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada lagi? Ya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, untuk baksos silahkan. Ya. Nanti sebelum tanggal 25, 24, 23, 24 akan kita bagikan seperti biasa. Silahkan Bapak Ibu ya, untuk ambil bagian baksos. Jika sudah mengumpulkan bilang ke Bu Wardoyo, ya, nanti akan dicatat. Ya, dan kita akan bagi nanti sebelum tanggal 25. Yang rupiah boleh ya, bisa diinfokan atau dititipkan Bapak Ibu Diakon Wardoyo Lusan. Jika sembako silakan. Kita berbagi ya untuk bulan Desember ini, ya, untuk baksos tahun ini. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Ya. Panitia Natal sangat menunggu Bapak Ibu ya partisipasinya. Ya.
rupiahnya, sembakonya, silakan. Itu ada lagi guru-guru sekolah minggu, ada taman pengumuman, jadi diumumkan di kelasnya latihan hari ini, latihan terakhir hari ini. Ya. Kalau enggak ada tambahan pengumuman, mungkin ada yang pertama kali baru hadir ibadah hari ini. Silakan berdiri, kenalkan namanya. Oh iya, tinggal di jemaat. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Sally ya, Mbak Sally ya. Terima kasih Mbak, Tuhan berkati. Ya. Minggu berikutnya boleh hadir kembali. Iya. Ada lagi? Yang baru pertama? Terima kasih Satria, Mama Satria dan Markus. Ya, Tuhan berkati. Ya, bisa hadir di tengah-tengah ibadah hari ini. Ya, nuwun. Ada lagi sana? Ya, jika enggak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Mari kita mohon berkat kepada Bapaknya. Kepadamu Bapa di surga, Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Bapa yang penuh kuasa dan pencipta alam semesta. Dan di dalam Allah Anak Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, mati, bangkit, dan menjadi keselamatan diri kami. Dan Allah Roh Kudus yang terus memberi kekuatan, pimpinan, penghiburan, berkat. Terima kasih. Berkat-Mu turun dalam hidup kami. Allah Tritunggal yang esa, biarlah kemuliaan, hormat bagi Engkau. Kita pujikan, Tuhanmu memberkatimu. Kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia Silakan duduk kembali saat teduh sejenak sebelum saling memberikan salam.